Perkenalkan, nama saya Masita, Kepala BKN Ismail Kota Bima, Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Hari ini saya akan menceritakan suatu testimonian tentang perjalanan sekolah saya menjadi sekolah penggerak. Awal saya mengikuti program sekolah penggerak itu sekitar 3 tahun yang lalu. Pada saat itu saya sudah membuka portal tersebut, dan di sana saya melihat ada tulisan sekolah penggerak dan saya mencoba untuk mendaftarnya. Memang proses dan prosedurnya lumayan lama sih, karena ada 3 tahapan yang harus saya lalui. Pertama, saya harus mulai melengkapi berkas-berkas yang diminta, kemudian mengisi ceritanya, ditambah lagi ada beberapa rangkaian tes. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sampai terakhir, yaitu tesnya wawancara, dan itu berlangsung kurang lebih 2 jam. Prosesnya melalui daring, dan sampai pada terbitnya surat keputusan bahwa saya adalah salah satu yang lulus tahap sekolah penggerak tahap pertama. Ada beberapa sih hal yang berbeda. Kenapa saya berkata hal yang berbeda? Karena sebelum menjadi sekolah penggerak dan sesudah menjadi sekolah penggerak, tentu ada kata penggerak di belakangnya. Memang secara program-program tidaklah terlalu jauh perbedaannya, tapi dalam hal aplikasi atau penerapan inilah kenapa saya bilang ada perbedaannya. Sebelum menjadi sekolah penggerak, memang apalagi kami adalah sekolah swasta yang tentu notabene-nya hanya bersandar pada BUP reguler. Tapi sejak menjadi sekolah penggerak, ada intervensi lain seperti BUP kinerja, ditambah bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kemdikbud lewat pemberian fasilitas kesehatan. Kemudian ada juga pada saat itu intervensi dalam bentuk digitalisasi sekolah. Meskipun secara kuantitas sedikit, tapi itu bisa memberikan kontribusi yang besar buat sekolah saya. Saya akan menceritakan beberapa keuntungan yang kami peroleh, khususnya sekolah kami selama menjadi sekolah penggerak. Tentu saja setiap sekolah memiliki program-program khusus dan program-program andalan, tapi program-program itu tidak akan bisa berjalan lancar jikalau tidak didukung oleh salah satunya adalah dana. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sekolah penggerak mendapat intervensi berupa BUP kinerja, dan itu semakin memperkokoh program-program yang memang sebelumnya sudah ada dan sudah semakin bisa dijalankan sejak menjadi sekolah penggerak. Salah satunya seperti ini. Contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang berbasis proyek. Di samping memang merupakan program sekolah, tapi seperti yang saya bilang tadi, tidak akan bisa berjalan mulus. Dan alhamdulillah sejak menjadi sekolah penggerak, hal-hal seperti itulah yang menjadi keuntungan kami, sehingga pembelajaran yang bersifat diferensiasi itu bisa benar-benar terlaksana atau benar-benar tercapai, dan itu memberikan impact atau dampak yang positif buat peserta didik kami, di mana mereka jadi senang bersekolah, mereka jadi senang atau menikmati kegiatan meaningful playing, bermain bermakna yang dibuat di sekolah kami. Itu adalah salah satu dampak positif dari apa itu yang namanya program sekolah penggerak. Selain dampak positif terhadap peserta didik, ada juga dampak positifnya terhadap guru-guru kami. Kenapa saya berkata seperti itu? Ya benar, karena selama menjadi sekolah penggerak itu bagaimana guru-guru juga secara kualitas itu ingin juga mengembangkan dirinya. Memang betul ada aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan oleh kementerian lewat PMM segala macam, dan kebetulan karena kami adalah sekolah penggerak diberikan seperti perhatian khusus awal. Jadi sebelum sekolah-sekolah yang lain mengetahui apa itu PMM, bagaimana mengaplikasikannya, dan disitulah sekolah penggerak sudah terlebih dahulu menerima hal-hal seperti itu, dan ini menjadi bekal yang baik buat guru-guru kami, dan itulah yang menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi benar, ketika menjadi sekolah penggerak, dilabeli sekolah penggerak, ada satu step, ada satu tahap awal yang memang lebih tinggi dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Dan sekarang adalah kami sudah mampu membagi best practice atau praktik baik kami terhadap sekolah-sekolah non penggerak maupun sekolah penggerak tahap 2.
Dan itu seperti yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah berbagi praktik baik dalam bentuk program IKM. Itu kami laksanakan sekitar 3 minggu dengan pesertanya guru-guru PAUD sekota Bima yang terdiri dari 5 kecamatan, dan itu alhamdulillah berjalan lancar. Bagaimana tingkat antusias, tingkat keingintahuan dari guru-guru PAUD tentang apa itu IKM, apa itu kurikulum merdeka, dan tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang menggembirakan atau membanggakan buat kami. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang apa sih pengalaman-pengalaman berharga atau apa sih keuntungan-keuntungan yang bisa kami dapat dari program sekolah murah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.